Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat ujian online menggunakan Google Form secara lengkap dan jelas, serta yakinlah Anda pasti bisa melakukannya. Nah, sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, serta share ya teman-teman. Kita mulai saja. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, pastikan Anda sudah memiliki akun email yaitu berupa Gmail, karena memang kita akan berhubungan kepada Google Drive. Nah, selanjutnya yang kedua, buka Mozilla Firefox atau Google Chrome yang ada di komputer Anda masing-masing. Kita mulai saja. Saya klik Mozilla Firefox. Nah, kemudian kita klik tanda titik yang ada di sudut kanan atas ini, ya. Tapi sebelumnya kebetulan saya sudah login ke salah satu akun email yang saya miliki. Kemudian saya klik tanda titik ini. Kemudian saya pilih Drive. Nah, selanjutnya kita sudah diarahkan ke tampilan Google Drive. Nah, kemudian kita buat satu buah folder baru, di mana di dalam folder baru itu nantinya semua data kita akan tersimpan dengan cara klik tanda tambah, kemudian pilih folder. Nah, selanjutnya di tampilan folder baru kita ketikkan saja sebagai contoh ujian online. Nah, ini nama folder baru kita, kemudian kita klik buat. Selanjutnya kita double klik folder ujian online, kemudian kita klik tanda tambah, pilih lainnya, kita pilih Google Formulir, karena memang kita akan membuat ujian online ini menggunakan Google Formulir. Nah, selanjutnya kita diarahkan ke tampilan Google Formulir. Kita close dulu ini teman-teman. Nah, di bagian formulir tanpa judul kita klik, kita ketikkan misalnya di sini adalah ujian akhir semester sekolahnya, kita buat di sini ujian akhir semester genap, nama sekolahnya Maju Jaya, SMA Maju Jaya. Di bagian deskripsi formulir kita ketikkan di sini tahun ajaran, kita spasi supaya ada jarak teman-teman. Kita ketikkan 2019, enter. Kemudian bidang studi matematika wajib, enter. Kemudian kelas 11 MIA 1, enter. Hari, strip, tanggal, kita misalkan ujian online kita ini akan kita laksanakan 5 Juni 2020. Nah, selanjutnya kita masuk terhadap pembuatan biodata, yaitu nama, kelas, dan token. Kita klik di bagian pertanyaan tanpa judul ini. Kita ketikkan nama, jadi 2. Nah, untuk pengisian jawaban daripada nama ini kita pilih jawaban singkat, tapi sebelumnya coba kita pilih dulu ya teman-teman. Kita lihat apa saja isinya. Oke, ada jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda. Nah, untuk pertanyaan tentang nama kita pilih dengan jawaban singkat saja. Kemudian kita pilih dengan pilihan di bawah lagi wajib diisi, yang artinya ya, kalau memang nanti calon peserta ujian ini kalau tidak mengisikan nama, maka dia tidak akan boleh berpindah ke tampilan yang berikutnya. Nah, kalau sudah, nah kita buat
pertanyaan yang berikutnya, ya, yaitu berupa kelas, dengan cara kita tambahkan pertanyaan. Kita klikin teman-teman, perhatikan mouse saya ya. Kita ketikkan kelas titik 2. Nah, untuk kelas ini jawabannya berupa pilihan jawaban singkat. Udah, kemudian kita klik lagi wajib diisi. Nah, selanjutnya tambahkan lagi pertanyaan. Kita berikan yang selanjutnya adalah token titik 2. Nah, untuk token ini pilihannya adalah jawaban singkat, ya. Nah, selanjutnya untuk token kita pilih teks teman-teman, supaya nanti penggabungannya boleh angka dan huruf. Nah, selanjutnya di sini kita buatkan apa yang menjadi token kita. Misalnya saya buat contohnya adalah ujian 1, 2, 3 tanpa spasi ya teman-teman. Kemudian teks kesalahan khusus. Nah, ini berisikan sebuah kalimat pesan apabila calon peserta ujian salah mengetikkan token. Misalnya kita buatkan saja, maaf, token Anda salah, silahkan ketikkan yang apa sih ya teman-teman, maaf, token Anda salah, ya. Nah, selanjutnya kita klik wajib diisi. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk biodata, nama, kelas, token, ya, sudah selesai. Nah, token ini berfungsi, ya, kalau memang nanti si peserta ujian tidak mengisikan token dengan benar, maka dia tidak akan bisa masuk ke tampilan berikutnya, yaitu tampilan soal. Nah, kita buatlah sekarang deskripsi yang kedua, yaitu tambahkan deskripsi. Nah, di bagian yang kedua ini, bagian tanpa judul, kita buatkan dulu apa yang menjadi judul deskripsi kita. Misalnya soal matematika wajib, ya. Untuk deskripsinya kita buat berupa keterangan, pilihlah jawaban yang paling tepat, ya, di antara, sampai sini aja teman-teman, titik. Nah, selanjutnya kita buat tambahkan pertanyaan. Kita pilih tanda positif, kita gulung dulu layar kita ke bawah di bagian pertanyaan. Nah, di sini kita akan membuat pertanyaan kita. Nah, kebetulan teman-teman, pertanyaan yang sudah saya siapkan itu sudah ada di penyimpanan komputer saya. Nah, untuk pertanyaan ini dapat kita lakukan, coba kita lihat dulu ya teman-teman, pertanyaannya berupa apa. Kita masuk dulu ke tempat penyimpanan yang ada di komputer saya. Sudah. Nah, di sini filenya sudah ada, contoh soal matematika. Kita sabar menunggu teman-teman. Baik. Nah, di sini soal yang akan saya inputkan itu ada 2, ya. Nah, coba kita perhatikan teman-teman, contoh soal yang pertama, ya. Ini kan soal matematika, yaitu tentang matriks, di mana kalau ini kita ketikkan di Google Formulir tidak akan bisa teman-teman. Makanya caranya ini kita copy paste ataupun kita cut saja, ya. Nah, cara untuk mengcopy paste ataupun meng-cut-nya dapat kita lakukan dengan cara yang menggunakan aplikasi snipping tool. Ya, caranya bagaimana teman-teman? Kita kembali dulu ke tampilan Google Formulir kita. Ya. Nah, perhatikan di sini ada icon picture, yang artinya kita akan menyisipkan gambar dari tempat penyimpanan kita yang ada di komputer kita. Nah, jadi sebelum kita klik insert picture ini, kita masuk dulu ke soal yang sudah kita sediakan. Nah, kita menggunakan aplikasi snipping tool dengan cara tekan tombol Shift Windows plus S. Oke. Nah, sudah muncul ya teman-teman
aplikasi snipping tool ini dia. Nah, cara penggunaannya, perhatikan mouse kita sudah berubah. Langsung saja teman-teman, kita klik, drag dia keseluruhan sampai dengan pilihannya. Oke, kalau sudah pas dirasakan teman-teman, kita lepaskan ya. Oke, muncul di sini teman-teman tampilannya, perhatikan foto saya. Maka lakukan dengan cara klik gambar satu kali. Oke. Nah, di tampilan komputer kita sudah muncul tampilan snipping toolnya dan berupa soal yang kita cut tadi. Ini dia. Nah, selanjutnya ini kita simpan teman-teman. Kita simpan ke komputer kita. Nah, ini terserah teman-teman di mana teman-teman mau menyimpannya. Nah, di sini saya menyimpannya di local disk D dengan nama soal nomor 1. Saya klik save. Kemudian ini kita close saja. Kita kembali ke tampilan Google Form kita. Selanjutnya saya klik icon picture. Oke, sudah masuk ke tampilan sisipkan gambar. Kita klik tombol cari. Nah, kemudian kita masuk ke tempat penyimpanan di mana soal yang kita simpan tadi, yang sudah kita cut menggunakan snipping tool. Ini dia soal nomor 1. Saya double klik. Kita tunggu sampai soal ditampilkan. Oke, nah ini sudah masuk ya teman-teman ke Google Formulir kita. Nah, untuk opsinya, option daripada pilihan jawaban di Google Form, nah di sini kan pilihannya masih pilihan ganda. Nah, kalau pilihan ganda nanti teman-teman ini ya tidak boleh kita menghapus pilihan yang sudah kita pilih ya. Jadi ataupun tidak boleh mengosongkannya ataupun membatalkannya. Jadi ini kita pilih dengan pilihan opsi kotak centang saja teman-teman. Udah. Nah, untuk keterangan pilihannya kita buat aja seperti ini. A, enter. Di B kita buat aja B, enter. C, enter. D, enter. E, enter. Ya, jadi nanti teman-teman ya, calon peserta ujian cukup mengklik ini aja teman-teman, karena memang di atas sudah ada keterangannya. Nah, selanjutnya ya kita pilih pilihan wajib diisi. Nah, kalau kita pilih wajib diisi teman-teman, nanti si siswa tidak boleh melompat ke tampilan soal berikutnya. Jadi bagaimana kira-kira teman? Ini nggak usah kita isi agar si siswa tersebut ya dapat berpindah ke soal-soal yang lebih gampang dia rasakan. Nah, selanjutnya kita pilih lagi pilihan tambahkan pertanyaan. Kita buat soal yang kedua ya. Nah, kemudian kita masuk dulu kembali teman-teman ke soal yang sudah ada. Nah, di sini ya kita blok saja teman-teman. Kita blok, kita masuk ke soal Google Form kita. Nah, di sini ya kita Ctrl C ya teman-teman. Baru di sini kita Ctrl V. Oke, untuk opsinya kita lihat saja teman-teman. Langsung kita kopikan saja. Kita kopikan Ctrl C di bagian soal, kemudian di Google Form ya. Ini kita hapus dulu tulisan opsi satunya, kita Ctrl V. Oke. Nah, di sini untuk pilihan A-nya kita hilangkan teman-teman. Hilangkan. Ini hilangkan. Opsi B-nya kita hilangkan, opsi C-nya juga kita hilangkan, opsi D-nya juga kita hilangkan, E-nya juga kita hilangkan. Kemudian kita ubah pilihan opsinya menjadi centang juga teman-temannya, pilih kotak centang. Oke, nah wajib diisi tidak perlu teman-teman. Nah, selanjutnya ya di sini kita akan membuat yang mencantumkan pilihan jawaban, di mana pilihan jawaban tersebut akan secara otomatis muncul setelah si calon peserta ujian selesai melakukan penjawaban soal dengan cara klik tombol kirim nantinya teman-teman. Jadi ya guru cukup melihat nanti ya jawaban-jawaban yang benar di tampilan spreadsheet-nya. Nah, kalau sudah
Kita masuk dulu teman-teman ke tampilan setelan. Sudah. Nah, kemudian ya, di tampilan setelan ini ada 3 pilihan: umum, presentasi, kuis. Kita pilih dia kuis. Karena memang ini berupa ujian, maka kita pilih pilihan kuis. Nah, ini jadikan ini sebagai kuis, klik atau aktifkan, kemudian rilis nilai. Di bagian rilis nilai segera setelah pengiriman, yang artinya nilai akan dikirim setelah siswa selesai melakukan ataupun menjawab soal. Nah, responden dapat melihat pertanyaan tak dijawab. Nah, ini biarkan saja, aktifkan teman-teman. Ini juga aktifkan. Kemudian jawaban yang benar, ya jawaban yang benar nggak usah teman-teman ya, hilangkan saja. Kemudian nilai poin biarkan saja, kemudian pilih simpan. Nah, selanjutnya teman-teman ya, kita klik dulu di bagian pertanyaan ini ya. Pertanyaan yang pertama, soal pertama. Nah, oke, di bawah lihat ada kunci jawaban. Kita klik kunci jawaban, kita akan membuat kunci jawaban daripada soal-soal kita. Klik kunci jawaban ya. Nah, kita pilih mana yang menjadi jawabannya. Misalnya untuk soal nomor 1 ini ya, jawabannya ya saya misalkan saja D ya. Kemudian poinnya berapa, misalnya karena jumlah soalnya ada 2, tapi per tiap soal ya saya buat 50. Jadi kalau 2 kan 100 teman-teman ya. Kemudian pilih selesai. Begitu juga untuk pengaturan nilai di soal nomor 2 ya. Kita aktifkan soal nomor 2, kunci jawaban, kemudian saya misalkan dia A. Kemudian poin soalnya adalah 50. Kemudian pilih selesai. Oke. Nah, kembali teman-teman ke bagian setelan ya. Nah, di bagian umum kita perhatikan kumpulkan alamat email, ini tidak usah. Batasi ke 1 tanggapan ya. Ini kita aktifkan teman-teman supaya apa? Ya, nanti pada saat si calon siswa ingin masuk ke tampilan Google Form yang sudah kita miliki ya, siswa tersebut hanya 1 kali masuknya teman-teman, jadi tidak boleh berkali-kali ya, ataupun berulang kali. Kemudian di bawahnya di bagian responden dapat 1 edit setelah mengirimkan, lihat diagram ringkasan dan respon teks. Ini nggak usah kita aktifkan teman-teman ya. Presentasi, nah tampilkan suatu progres, acak urutan pertanyaan, pesan konfirmasi. Nah, ini pesan konfirmasi aja kita buat. Apa pesan konfirmasi? Kita buat terima kasih Anda telah selesai melakukan ujian hari ini. Nah, ini akan muncul teman-teman apabila si peserta ujian selesai melakukan penjawaban soal ataupun ujian online ya teman-teman. Kemudian kita klik tombol simpan. Selanjutnya kita akan membuat pengaturan waktu di Google formulir ujian online kita dengan cara menggunakan form limiter. Dapat kita lakukan dengan cara klik tanda titik 3, kemudian pilih add-on, kemudian di sini sudah ada pilihan form limiternya. Seandainya belum ada di hasil pencarian ini form limiter, dapat kita gunakan ataupun kita cari di bagian telusuri. Kita ketikkan form limiter ya, kita pilih. Nah, selanjutnya kita klik di hasil pencarian, kita pilih install, pilih lanjutkan. Oke, dia meminta aktivasi ke akun email ya, karena di sini saya sudah ada ya. Saya klik saja, kemudian kita gulung layarnya ke bawah, kita klik izinkan. Oke, kita tunggu. Oke, klik tombol selesai. Oke, tampilan form limiter di sebelah kanan bawah sudah muncul. Oke, ini kita close saja dulu. Kemudian untuk limit type-nya ya, kita pilih date and time, kemudian select date-nya. Nah, di sini kebetulan tadi di awal kita buat tanggal 5 Juni. Nah, kita pilih tanggal 5
Juni, kemudian select time. Ini artinya teman-teman artinya batasan waktu ujian online kita sampai jam berapa. Ya, misalnya kita mulai jam 7.30 sampai pukul 9. Jadi artinya lamanya 1,5 jam. Oke, jamnya kita pilih sini, kita tentukan dulu pilihannya PM. Ya, kita pilih 9. Nah, menitnya 0 ya. Kemudian kita klik ya, set. Jadi untuk form limiter ini teman-teman, si siswa tersebut tidak akan bisa masuk melakukan ujian online setelah lewat daripada pukul 9, atau dengan kata lain ujian tersebut selesai sampai jam 9 saja. Kemudian di bagian tanda checklist ini kita hilangkan email form owner, kemudian pilih save and enable. Nah, selanjutnya ini kita close teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan mengirim, tapi sebelum mengirim kita lihat dulu bagaimana sebenarnya tampilan daripada ujian online kita ini ya. Nah, tampilannya teman-teman seperti ini ya, hasilnya ujian akhir semester genap SMA Maju Jaya tahun ajaran 2019-2020 ya, token bla 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 ya. Ini kita close lagi ya. Kemudian yang akan kita lakukan adalah mengirim ya. Klik tombol kirim, muncul tampilan kirim formulir. Oke, ini kita tidak berikan tanda checklist ataupun tidak kita aktifkan. Kita pilih yang ini teman-teman ya, klik. Kemudian inilah alamat link daripada Google formulir untuk ujian online kita ya. Alamatnya begitu panjang. Nah, kita klik perpendek URL ataupun perpendek alamat ya. Oke, sudah muncul dia. Kemudian kita salin ya. Kita salin baru kita kirim. Tetapi di sini kita ingin membuat suatu alamat ya ataupun URL daripada ujian online kita ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, dapat kita lakukan dengan menggunakan Bitly. Oke, sebelumnya kita klik salin, kemudian kita masuk ke tampilan Bitly dengan cara ini kita close dulu ya. Kita masuk ke tampilan Mozilla Firefox yang baru, Ctrl N saja teman-teman. Di bagian pencarian ketikkan saja Bitly. Oke, sudah muncul Bitly yang pertama ini, kita klik. Oke, kita pilih dengan pilihan yang pertama, hasil pencarian teman-teman. Kita login dulu. Oke, kita buat dia login with Google. Nah, selanjutnya saya pilih create a new Bitly account. Kita pilih dia for personal use, first name, save. Oke, saya buat di sini, Ctrl V, create. Oke, saya pastikan di sini teman-teman lagi. Kemudian saya klik tombol create. Oke, ini sudah ada. Kita ubah namanya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya kemudian save. Oke, kebetulan ini sudah ada teman-teman. Kita ganti lagi. Kita buat dia pemisahnya underscore ya teman-temannya, karena memang untuk suatu alamat tidak boleh ada spasi. Oke, sudah berhasil teman-teman. Jadi inilah nanti alamat ujian online kita, yaitu Bitly garis miring ujian underscore matematika underscore wajib. Oke teman-teman, kita copy. Oke, save. Kemudian kita kembali ke tampilan daripada form ujian online kita. Nah, di sini teman-teman, untuk pembuatan Google formulir ujian online sudah selesai. Nah,
untuk pembagian daripada alamat ujian online kita sudah dapat kita lakukan. Ini dia teman-teman. Oke, tinggal teman-teman dapat membagikan kepada siapapun, yaitu calon peserta ujian. Nah, untuk itu coba kita lihat dulu teman-teman ya. Saya keluar dulu dari akun saya. Oke, saya menggunakan akun yang lain. Teman-teman. Kemudian saya klik berikutnya. Langsung saya ketikkan di atas ya teman-teman ya. Saya kontrol pastikan aja, enter. Oke, sudah muncul teman-teman. Inilah tampilan Google Formulir yang saya buat tadi. Coba kita buat dulu, misalnya namanya adalah dengan nama Saldi, kelas 11 MIA 1. Tokennya adalah huruf besar ya teman-teman ya, ujian 123. Oke, kalau misalnya kita buat 12, coba kita klik berikutnya. Oke teman-teman, inilah pesan yang muncul tadi yang kita buatkan. Oke, kita perbaiki ujian 123 berikutnya. Oke, inilah teman-teman ya. Saya pilih misalnya, kita jawab dulu, baru kita klik tombol kirim. Oke, nah ini terima kasih Anda telah selesai melakukan ujian hari ini. Kemudian kita lihat skornya. Oke, untuk skornya teman-teman, karena memang jawaban saya tidak ada yang benar, maka skor saya adalah 0 dari 0 poin. Jadi teman-teman ya, nilai saya poin totalnya 0/100, yang artinya tadi tidak ada yang benar ya teman-teman. Jadi akhirnya teman-teman, di dalam hal tutorial cara pembuatan ujian online cukup sekian sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini, apa yang saya sampaikan ini dapat berguna kepada teman-teman yang lain ya. Sampai berjumpa di channel saya berikutnya tentang tutorial yang lain. Tetapi teman-teman jangan lupa sekali lagi klik tombol like, subscribe, lonceng, dan jangan lupa di share kepada siapa saja yang memerlukannya. Akhir kata saya ucapkan sampai berjumpa kembali.